Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah melangkahkan kaki kita untuk sujud, memohon ampun seraya beristighfar, laksanakan perintah-perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah ketakwaan ini kita jangan melaksanakan dengan setengah-setengah. Kita betul-betul bertakwa kepada Allah, bukan hanya sebatas saat kita semangat melaksanakan niat, akan tetapi ma'asyiral muslimin, takwa itu hendaklah kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini izinkan kami sejenak berdiri di atas mimbar ini untuk menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun wasiat itu, para hadirin sekalian, hendaklah kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami mulai khutbah yang pertama ini dari sebuah ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna yunsifuna sunna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalnya, yaitu mereka yang sia-sia amalnya di dunia, sementara mereka mengira bahwa amal yang telah mereka lakukan itu adalah berbuat kebaikan, adalah amal-amalan yang sudah mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Saat ini kita berada di dalam bulan Sya'ban. Insya Allah kita berada pada tanggal 11 Sya'ban. Hari Ahad besok adalah tanggal 13 Sya'ban. Mungkin para jemaah ada yang melaksanakan Ayyamul Bid untuk melaksanakan. Kemudian 2 hari lagi, tanggal 15 Sya'ban. Orang-orang mengenalnya dengan Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini, ma'asyiral muslimin, menjelang Ramadan adalah hari yang sangat dikenal oleh masyarakat. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Mereka melaksanakan ritual, mereka melaksanakan ibadah, mereka melaksanakan kebaikan. Namun ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu, kalau kita teliti dengan hadis-hadis yang tertera itu, adalah hadis-hadis yang lemah yang mereka jadikan sandaran. Surat Al-Imran, surat Al-Kahfi ayat 103 ini yang kami bacakan tadi. Ini bukan ayat untuk orang kafir. Ayat ini memperingatkan kepada kita, orang-orang yang sering beramal, orang-orang yang teguh dengan amalnya, tetapi mereka salah jalan. Contoh, salah jalan yang seperti apa? Ini contoh. Tatkala ada saudara kita atau tetangga kita yang dibantu oleh seorang pejabat karena mereka adalah tetangga atau saudaranya, tetapi bantuan yang mereka lakukan itu tidak dengan jalan yang sebenarnya. Kita akan membantu fakir miskin, tetapi yang diinfakkan mereka, yang diberikan kepada mereka bukan haknya. Kita akan mengambil ATK dari kantor, hanya tujuannya untuk membantu masjid misalkan. Membantu masjidnya adalah bagus, tetapi mengambil ATK dari kantor adalah perbuatan yang tidak bagus. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang beramal, tetapi mereka salah jalan. Ini dalam kehidupan, ma'asyiral muslimin. Bagaimana dengan ibadah yang sekarang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man amila amalan alaihi amruna fahuwa radd. Setiap amalan, kata Rasul, barang siapa yang melakukan satu amalan, laisa alaihi amruna, kata Rasulullah, yang tidak sesuai dengan fawaradun, tertolak. Ini hadis yang sering kita dengar. Pelaksanaannya bukan hanya dalam ibadah, para hadirin sekalian, tetapi dalam muamalah juga ditentukan demikian. Dalam transaksi jual beli juga demikian. Dalam prinsip ekonomi juga demikian. Jangan riba, jangan gharar, jangan maisir, tidak boleh tipu daya, tidak boleh jual beli, tidak boleh judi, tidak boleh riba. Mereka melaksanakan, tetapi langkah mereka salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia itu dengan aturan. Apabila muamalah itu tidak ditegakkan, aturan itu, para jemaah sekalian, bukan untuk mempersulit, bukan, tetapi untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Bayangkan kalau aturan tidak ditegakkan.
Bayangkan kalau aturan ibadah tidak didekatkan. Mereka berjalan sendiri-sendiri. Bayangkan kalau lalu lintas itu tidak ditegakkan, bagaimana? Maka akan terjadi kerusakan, tubrukan satu dengan yang lainnya. Demikian pula dalam hal ibadah. Rasul sudah mengingatkan, fawaratun tertolak. Itu tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehubungan dengan sebentar lagi kita akan menjumpai malam nisfu Sya'ban. Majelis tarjih yang mungkin kita jadikan pedoman, memandang bahwa perayaan khusus atau ritual tertentu yang ada pada saat malam nisfu Sya'ban, seperti sholat khusus. Ada saudara-saudara yang bercerita, ada yang puasa khusus hari tersebut. Ada yang sholat 100 rakaat pada saat itu. Majelis tarjih pimpinan Muhammadiyah mengajak umat untuk beribadah harian sebagaimana biasanya, tidak mengkhususkan hari tertentu, kecuali ada dalil yang menetapkan man shoma Ramadan khusus pada saat bulan Ramadan. Tetapi yang berhubungan dengan nisfu Sya'ban, hati-hati para jemaah. Namun ada pedoman atau hadis yang memberikan petunjuk untuk meningkatkan ibadah, untuk meningkatkan puasa yang sudah mereka lakukan, yang sudah terbiasa sholat tahajud, mungkin hanya sempat melaksanakan 2 atau 3, setelah memasuki malam nisfu Sya'ban dan seterusnya, semakin meningkat untuk melengkapkan sampai 11 rakaat seterusnya. Kita yang sudah terbiasa siamu Ramadan, siamu pada hari Kamis, hari Senin, kemudian ayyamul bid, yang tidak terbiasa setelah memasuki nisfu Sya'ban, kemudian mereka berpuasa sebagaimana dilaksanakan puasa Daud dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, tidak ada ritual khusus yang disyariatkan di malam nisfu Sya'ban. Hadis-hadis yang bisa dijadikan landasan akan kami berikan contoh. Ada beberapa hadis yang mungkin dijadikan landasan oleh masyarakat kita untuk melaksanakan ibadah. Inna Allah Ta'ala yazjala laila min nisfi Sya'ban ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Itu keyakinannya. Bukankah Rasulullah sudah mengingatkan di hadis yang lain, setiap sepertiga malam Allah ke langit dunia. Tidak khusus pada malam nisfu Sya'ban. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 12 rakaat, itu adalah contoh hadis yang dhaif. Bukankah kita sudah terbiasa melaksanakan sholat tahajud 10 rakaat kemudian ditambah 1. Ada juga yang melaksanakan 23. Bukan dikhususkan pada malam itu, tetapi dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah, mulai bulan Sya'ban kita meningkatkan. Apakah kita membaca Al-Quran, ataukah kita memberikan infak sedekah semakin banyak. Mungkin sholat kita yang biasa terlambat, pada awal waktu sudah kita siap. Itulah dampak dari amalan-amalan yang umum diperbolehkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat sekali lagi peringatan-peringatan itu yang memang tidak ada acara khusus di dalam malam nisfu Sya'ban,
Tetapi yang jelas bahwa tuntunan Rasulullah SAW untuk memperbanyak puasa karena memang kita bersiap untuk menjalankan siang Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.